informasi terkait ribuan siswa dan guru terkonfirmasi positif COVID-19 saat pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas membuat orang tua murid was-was, terutama bagi yang memiliki anak di bawah 12 tahun yang belum mendapatkan lampu hijau untuk divaksin. Walaupun Kemendikbudristek sendiri sudah meluruskan bahwa data tersebut bukan data terbaru, melainkan angka kumulatif sejak bulan Juli 2020 lalu. Lalu bagaimana pandangan Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait hal ini? Apakah PTM tetap harus jalan terus seperti yang disampaikan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan UNICEF serta WHO? Atau justru ikut rekomendasi KPAI agar menunda PTM bagi siswa PAUD, TK maupun SD? Untuk membahasnya melalui sambungan Zoom, sudah ada Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada Dr. Aman Bakti Pulungan. Halo, selamat malam, Dok. Malam, Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam, Dokter. Sehat ya, Dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah ini Dokter, sore tadi IDAI kalau saya tidak salah ini melakukan media briefing terkait kajian IDAI soal pembelajaran tatap muka serta publikasi data riset COVID pada anak sepanjang tahun 2020. Nah, Dok, apa sebenarnya yang menjadi poin penting yang bisa jadi perhatian kita semua, terutama pemerintah, terkait dengan tingginya jumlah anak yang terpapar COVID-19? Oke, jadi kalau kita melihat, nanti baru kita ke PTM ya. Jadi memang anak kita ini salah satu anak yang paling banyak terpapar di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau data kita itu sampai September tanggal 20 kemarin tuh, itu 1.815 yang meninggal. Dan yang terpapar COVID itu hampir 260.000. Jadi cukup banyak kan? Nah, kita lihat bahwa adanya mulai PTM ini, IDAI sangat menunjang. PTM ini harus segera dilakukan memang. Kenapa? Pandemi sudah hampir 2 tahun. Dan kita melihat bahwa anak ini sebagai human capital. Ya, jadi nanti developmental index kita juga akan turun. Tetapi ini harus dimulai dengan bertahap dulu, uji coba dulu. Kita mulai untuk siapa? Anak yang sudah diimunisasi dulu. Dan daerahnya, city rate-nya harus yang di bawah 8%. Gurunya harus diimunisasi, orang tuanya harus diimunisasi. Dan yang satu lagi, tidak boleh ada komorbid. Jadi kita biasakan tahun ajaran dulu. Ada surat keterangan sehat mulai sekolah. Dan kalau bisa pada saat ini, seluruh anak itu minta surat dong dari dokter anak. Layak nggak ini anak sekolah pada saat pandemi ini? Dan ini nggak ada kan? Saya heran kenapa pada saat awal tahun ajaran kalau anak mau sekolah, mereka minta surat keterangan sehat dari dokter anak. Nah sekarang harusnya setiap anak masuk sekolah tatap muka, biar dokter anak yang menentukan dia layak nggak untuk sekolah tatap muka. Oke. Kalau berbicara soal anak yang harus diimunisasi terlebih dahulu, Dok, yang bisa melakukan PTM itu, berarti otomatis untuk anak SD, PAUD ataupun TK itu sebaiknya tidak melakukan sekolah tatap muka atau bagaimana ini, Dok? Untuk saat ini, untuk anak yang belum diimunisasi atau anak yang ada komorbid, ya kami tidak menganjurkan untuk sekolah tatap muka dulu. Tapi di luar itu tetap di luar berarti anak-anak yang di atas 12 tahun itu di atas bisa 12 melakukan. tahun tapi syaratnya sudah diimunisasi, gurunya sudah diimunisasi, positivity rate dengan PCR di bawah 8%, dengan prokes yang ketat, tapi tolong pada saat mulai itu jangan lama dulu, 2-3 jam dulu dalam kelas, dan harus tidak boleh buka masker, tidak boleh makan dan minum dalam kelas. Jadi saya banyak lihat di sharing, tak masker, ada makan dan minum, dan jumlah anak itu tidak ada tidak ada physical distance. Ya. Tapi apakah siapa yang kontrol jadi coba kan? Apakah tidak bisa begitu? Apakah ini sudah direkomendasikan kepada pemerintah atau dibicarakan kepada pemerintah bagaimana bisa ataupun menjaga supaya anak-anak ini tetap mentaati protokol kesehatan? Karena kita ketahui bersama bahwa anak-anak ini kan sebenarnya masih suka bebas begitu, tidak terlalu peduli seperti orang dewasa yang sangat mengetahui apa yang akan menjadi resikonya nanti. Apakah ini sudah diomongi dengan pemerintah? Inilah makanya dari awal kita katakan sebelum ini keluar, bulan Agustus, IDAI keluarkan rekomendasinya.
Itu untuk pemerintah, untuk orang tua, untuk sekolah, untuk media, siapa saja. Ada di website IDAI. Ya. Dan kita akan buat publikasi. Publikasi kita itu adalah data Indonesia. Berapa banyak yang meninggal dan lain-lain seperti itu. Dan inilah keadaan di Indonesia. Dan publikasi itu terbit di Q1 internasional. Jadi berarti data ini sangat sahih. Tidak bisa orang mengambil data Singapura atau WHO melihat data ini memberikan rekomendasi untuk Indonesia. Indonesia harus melihat rekomendasi sesuai data yang ada di Indonesia. Dan ada yang menarik tadi seperti dokter katakan bahwa anak-anak di Indonesia menyumbang angka kematian yang cukup tinggi dibandingkan negara lain begitu. Itu apa penyebabnya? Betul. Apakah ini termasuk PTM ini adalah penyumbang terbesarnya? Oh belum, kan PTM ini baru. Tahu PTM ini. Tetapi kan data yang ada sampai sampai Januari 2021 anak yang meninggal itu 185. Nah, 20 September 2021 yang meninggal itu 1.800. Jadi ada 1.600 lebih anak meninggal tahun 2021. Dan sejak akhir Juni 2021 sampai akhir Agustus 2021, setiap minggu ada lebih 100 anak yang meninggal. Ya, dengan segala macam komorbid. Satu lagi kalau saya rasa, komorbid ini harus clear. Jadi harus ada form, dijelaskan sama orang tua bahwa kalau ada anak komorbid. Salah satu komorbid apa? Anak obesitas. Anak obesitas belum boleh sekolah tatap muka. Kenapa? Ya, dia itu ini komorbid. Walaupun sudah divaksin ya dok ya? Walaupun sudah divaksin. Tapi Dia komorbid. Jadi sama kayak pasien saya diabetes, pasien saya yang hipertiroid, dia sudah divaksin, saya tidak anjurkan. Oke. Nah kalau toh sudah divaksin, dia masih bisa terinfeksi. Dia ringan. Tapi kalau dia ada komorbid, dia bisa berat. Tapi sebenarnya seberapa penting sih dok untuk PTM ini bagi tumbuh kembang anak? Apakah ini memang sebenarnya udah sesuatu yang harus benar-benar dijalani, khususnya untuk yang sudah mendapatkan vaksin, atau justru sebenarnya masih bisa dilakukan dengan PJJ itu? Tidak, ini sangat penting. Sangat penting. Dan harus memang saatnya kita lakukan. Ya, jadi anak ini human capital. Jadi dia itu kalau hanya banyak aspek sosial yang kita itu bisa belajar komunikasi, apalagi Iqbal di bidang media, ini anak-anak itu tidak bisa melihat, membaca body language dan lain-lain sepertinya semuanya itu ketika dia tidak tatap muka memang. Dan banyak pelajaran itu juga harus diberikan dengan tatap muka. Jadi saatnya sekarang ini harus segera dimulai, tapi dengan syarat harus dilakukan dengan aman dan pakai aturan. Dan bertahap. Oke. Jadi kita jangan euforia dengan kejadian kemarin, kita turun habis itu semuanya terbuka. Jangan dulu kalau saya bilang. Tapi kalau nggak nanti buka tutup kita cepat seperti ini. Tapi dok, dan kita tidak mau ada satu anak pun terinfeksi COVID. Karena kalau toh dia ringan, dia tetap bisa menjadi long COVID atau MISC yang bisa kena ke jantung dan lain-lain dan bisa meninggal. Komplikasinya. Tapi seberapa besar orang tua harus istilahnya mengetahui apakah anaknya itu layak untuk mengikuti PTM atau tidak, sementara di satu sisi bahwa anak-anak itu kan termasuk golongan yang memiliki resiko yang rendah begitu dok. Apakah bukan begitu? Atau mungkin dokter bisa salah. Dia salah, sama infeksinya tetap bisa. Hanya memang gejalanya ringan, tetapi kalau dia ada komorbid, dia bisa meninggal. Tapi walaupun gejalanya ringan, viral load-nya, jumlah virusnya itu tetap banyak. Dan kemungkinan dia menularkan ketika di rumahnya ada orang tua, ada orang yang komorbid, ini bisa buat klaster rumah tangga lain. Nah, atau dia gejala ringan, tapi dia terjadi komplikasi 6 minggu atau 3 bulan, 4 bulan setelah itu menjadi long COVID. Oke. Lalu bagaimana dengan orang tua sendiri untuk melihat apakah anaknya ini harus PTM ataupun tidak, khususnya untuk anak-anak yang di bawah umur 12 tahun, dok? Saya rasa setiap orang tua yang anaknya di bawah 12 tahun, konsultasikan ke dokter anak setempat. Apa layak, apa tidak dia sekolah.
Dan dokter anak setempat kan tahu ya, daerah itu positivity rate-nya berapa, apakah di atas 8%. Jadi kita tidak melihat, ini yang beda. Jadi kita tidak melihat level PPKM untuk anak ke sekolah. Kita melihat positivity rate. Harus di bawah 8%. Tapi dengan PCR. Tapi kalau positivity rate nasional, kadang-kadang ini ada daerah tertentu menyumbang dia baik karena ada data inequal. Sementara ada satu daerah, ini testingnya sedikit sekali dan positivity rate-nya bisa jadi juga tinggi, kita tidak tahu kan. Nah, biasanya anak tempat ini tahu. Oke, nah ini terkait dengan data yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek terkait dengan ada ribuan anak, bahkan ada sejumlah klaster begitu di Indonesia yang siswanya ataupun tenaga pendidiknya ini terkena COVID-19. Apakah dari IDAI sendiri sempat juga untuk melihat perkembangannya untuk saat ini? Apakah ini semakin naik angkanya atau justru semakin menurun? Mengingat bahwa untuk saat ini jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 pun juga menurun. Oke, kan baru 2 minggu, kita belum tahu nih. Nanti hari Senin besok kita rapat. Nah, ini yang pertama. Nah, kalau data dari sharing, ya, senior saya atau orang-orang adik-adik saya atau anak-anak saya yang di puskesmas itu mengatakan pada saat ini jumlah pasien dipoli demamnya itu meningkat dan rata-rata dipenuhi oleh anak-anak yang PTM. Nah, jadi kami memohon, makanya kan kita publikasi itu yang tadi kita umumkan. Harusnya ada data online, ini tidak sampai 10 atau 15 provinsi yang kita bisa lihat datanya online. Coba Iqbal setelah ini search provinsi tertentu atau bahkan kecamatan atau kota media tertentu. Ada apa tidak data online anak berapa yang sakit? Dan berapa yang terpapar? Nah, harusnya Kemdikbud juga membuat data ini, dashboardnya. Si orang bisa tahu. Kan terbuka semua sekarang. Ya kita buka datanya harusnya. Jadi berapa yang terpapar gurunya dan lain-lain. Dan satu hal lagi, Iqbal, kejujuran sekolah, kejujuran guru, kejujuran orang tua sangat penting di sini. Berarti apakah ini artinya bahwa untuk sampai saat ini masih ada sekolah, guru ataupun orang tua yang tidak jujur terkait dengan saya nggak tahu, saya tidak tahu. Karena kan harusnya dideklar semuanya ini. Harusnya dideklar. Dia ada demam apa tidak hari itu. Kalau demam dia tidak boleh ke sekolah. Atau baru dari luar kota sebelumnya. Jadi banyak daftar klik yang kita rekomendasi dari IDAI ini yang memang ada yang berbeda dengan daftar cilik yang diberikan oleh sekolah. Nah, ini juga ada yang menarik, Dok. Besok itu sudah ada pembelajaran tatap muka lagi untuk ada sejumlah sekolah, ada sekitar 800-an sekolah di DKI Jakarta yang juga sudah mulai melakukan PTM terbatas ini. Nah, apa rekomendasi dokter terkait dengan hal ini? Tentunya kita tidak berharap akan adanya gelombang selanjutnya ataupun tiba-tiba rumah sakit akhirnya harus menerima banyak pasien anak-anak. Apa yang rekomendasi dari IDAI sendiri? Nah, seluruh orang tua timbangkan lagi ketika anaknya belum divaksin. Satu, kami tidak rekomendasikan. Dan yang kedua, lihat sekolahnya. Dan yang ketiga, apakah anak-anak ini ada komorbid apa tidak? Ya. Dan yang berikutnya harus ada mitigasi contingency plan-nya kalau ada kejadian apa-apa. Jadi kalau dia positif, dirawat di mana ini semuanya? Harus ada contact person, emergency, siapa yang menentukan. Jadi sebelum ini anak, jadi misalnya dia masuk seminggu sekali. Setiap Senin. Ya, tahu-tahu dia hari Minggu demam. Ke siapa orang tua ini harus? Semuanya ini harus detail. Tolong orang tua pertimbangkan dulu betul sebelum memulai ini bagi yang belum divaksin. Ya, untuk yang divaksin juga begitu kalau dia demam dan lain-lain. Jadi makanya satu hal lagi untuk yang 800 ini, saya mohon minta surat keterangan dari dokter anak bahwa ini anak sudah layak masuk sekolah PTM.
Baik, dokter. Tentunya kita berharap agar orang tua juga berperan aktif untuk bisa mengetahui dan juga ikut serta dalam mengawasi anaknya nantinya kalau misalnya sudah mulai dilakukan sekolah tatap muka yang akan berlangsung esok hari. Terima kasih, Dokter Aman, sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita semua berharap agar semuanya tetap sehat walafiat semuanya ya, dokter. Makasih, Iqbal. Sama-sama, dokter. Dan CNN Indonesia Lawan COVID akan segera kembali, tetaplah bersama kami.